Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini, sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kajian yang menurut saya ini sungguh luar biasa dari Gus Islah Barawi, yang dimana dia mengatakan bahwa saya salut dengan orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu selalu berdamai dengan saudara-saudara seimannya. Karena kita lihat bahwa Kristen Protestan dan Katolik itu tidak pernah perang sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka cinta kedamaian. Dan juga saya lihat teman-teman bahwa dia membahas tentang kelompok-kelompok radikal, yang dimana itu banyak tokoh-tokoh atau orang-orang kelompok-kelompok yang menggunakan politik untuk menunggangin agama dan memakai agama tertentu untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Nah sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hatinya. Nabi sudah mengatakan seperti itu, dan betul kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amir bin Bakir At-Tamimi, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Kelompok-kelompok inilah kemudian yang menjadi duri dalam daging setiap akselerasi peradaban manusia. Dan ini juga menjadi kloning-kloning di setiap agama. Kelompok Asin Wiratu di Myanmar juga mempersekusi kelompok Islam seperti Rohingya. Kelompok Sivsena, Hindutva, Bharatiya Janata juga menjadi kerikil dalam sepatunya kehidupan Hinduism di India. Mempersekusi orang-orang yang berbeda keimanan di India. Yang membunuh Mahatma Gandhi juga dari kelompok ini, namanya Godse. Dan ini juga yang kemudian menggagalkan berbagai akselerasi peradaban di dunia. Keilmuan-keilmuan kemudian menjauh dari kehidupan beragama umat manusia di seluruh dunia. Kenapa? Karena semua sibuk berpolitik. Kalau saya kemudian sedikit salut, bukan sedikit salut, saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya meskipun saya Islam. Wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini, sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom. Masjid-masjid, ketika saya ke Mogadishu Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Nah, kelompok-kelompok dari yang bernama Bani Tamim ini kemudian menjadi akar-akar radikal yang terjadi hingga abad ke-pertengahan, hingga kemudian pada awal abad ke-18. Inilah kemudian yang membuat berbagai virus radikal di tengah kita hari ini. Karena dulu apa? Karena Saudi dulu punya hutang budi besar kepada negara-negara barat. Ketika dia harus merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan berhasil mengusir kelompok oposisi yang bernama Ibnu Rashidin ke Yordania. Sejak saat itulah kemudian negara Commonwealth
berusaha menjadikan ajaran dari seorang ulama dari Najd bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi sama asalnya dengan Zulkhuwaisirah At-Tamimi, sama asalnya dengan Amr bin Bakir At-Tamimi, dan sama asalnya dengan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ajaran inilah kemudian yang dipakai dengan basis utama yang bernama Al-Wala wal-Bara. Apa Al-Wala wal-Bara? Ini adalah ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Karena mereka kerepotan, Pak. Orang Saudi ini sama imannya. Untuk memisahkan ini, mengayak ini dari mana? Dari Al-Wala wal-Bara. Membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang dianggap berbeda. Bukan hanya berbeda keimanan, tapi berbeda orientasi politik pun dianggap lawan. Inilah kemudian yang dipakai oleh mereka hari ini, yang kemudian dimodifikasi dari Ibnu Taimiyah lewat sebuah fatwa dari ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya Al-Wala wal-Bara fil Islam. Ini yang dipakai oleh semua teroris hari ini. Jadi kalau Pak Ami dari Densus 88, teman-teman dari Densus 88 menangkap teroris, kitab ini selalu ada. Kitabnya Muhammad Said Al-Qahtani ini ada. Karena postulat inilah yang dipakai. Jadi mereka, Pak, kalaupun meledakkan mal misalnya, korbannya orang Islam, mereka menganggap mereka bukan Islam, Pak, karena berbeda tujuannya. Meskipun sama-sama baca syahadat. Pola ini juga yang dialami oleh orang-orang yang merasa memeluk Islam di Nigeria, yang dibantai juga oleh Boko Haram, yang merasa memeluk Islam juga di Sudan, yang dibantai oleh kelompok Hasan Turabi. Mereka yang juga merasa memeluk Islam di Pakistan, yang dibantai juga oleh Laskar At-Taibah. Mereka yang merasa memeluk Islam di Suriah, yang juga dibantai oleh Jabatun Nusrah. Kelompok-kelompok ini tidak peduli mereka ini dianggap merasa Islam atau tidak. Yang penting mereka berbeda tujuan politik, maka dia musuh saya. Jadi jangan heran, Pak, kalau kemudian di Polsek Astana Anyar di Bandung diledakkan oleh Agus Muslim kemarin, korbannya juga polisi yang Islam. Karena bagaimanapun polisi ini adalah togut, anteknya pemerintah, orang kafir. Karena dialah yang menegakkan hukum buatan manusia. Nah, pola ini sama dengan Abdurrahman bin Muljam. Kenapa Sayyidina Ali juga dikafirkan? Dia mengkafirkan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali dianggap menggunakan undang-undang buatan manusia ketika menerima arbitrase tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau begitu Ali telah kafir karena dia tidak berhukum kepada Allah, karena dia sudah membuat hukum buatannya sendiri. Dia mau berdamai dengan bugot yang bernama Muawiyah. Nanti kelompok Khawarij ini akhirnya juga bergandengan tangan dengan Muawiyah ketika dengan kelompok Bani Umayyah ketika melakukan perang Zab dengan kelompok Bani Hashim. Serem, Pak, kalau bicara tentang politisasi agama. Orang Kristen juga kemudian terciptakan firqoh-firqoh juga di Arab. Gara-gara apa? Politik. Mengapa di Arab itu orang-orang Kristen yang tadinya hanya satu bagian entitas saja kemudian pecah menjadi Kristen Ortodok, Koptik, Yunani Ortodok, Maronit? Itu juga dimulai dengan perpecahan-perpecahan politik karena persoalan-persoalan konsesi kekuasaan. Hindu juga demikian, Buddha juga demikian, kelompok Katolik di Amerika Selatan. Saya juga sudah pernah ke Amerika Selatan. Mereka juga menunggangi agama untuk memecah belah masyarakat. Orang-orang Katolik Spanyol juga membantai orang-orang Yucatan, suku Inca, Maya yang hari ini hampir punah karena mereka menolak untuk masuk ke dalam agama mereka. Kalau sudah berhubungan dengan politik, semua agama akan mudah menjadi alat legitimasi berbagai aksi kekerasan. Oleh karena itulah jangan heran kemudian jika ada beberapa akademisi yang mengatakan bahwa Al-Qaeda juga diciptakan oleh Barat, ISIS juga diciptakan oleh Barat, Boko Haram diciptakan oleh Barat, Al-Shabaab juga diciptakan oleh Barat. Tapi persoalannya adalah kemudian kita tidak perlu tahu soal fabrikasi dan berbagai konspirasi pembentukan itu, tapi kemudian yang menjadi korban adalah orang-orang di Indonesia yang kemudian terpapar oleh paham ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa urat utama, mainstream, arus utama dari berbagai gerakan kekerasan ini selalu berbasiskan al-wala wal-bara yang diusung oleh Wahabisme. Silahkan bantah saya. Bapak Ibu sekalian, saya bukannya anti dengan pemahaman orang lain. Saya juga tidak anti terhadap Kristen, meskipun saya Islam. Saya tidak anti dengan Hindu dan Buddha. Saya punya prinsip yang paling baku, seperti yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi. Bahwa apapun agamamu, apapun sukumu, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita ini kan karena berbeda kelahiran saja, kemudian agama kita menjadi berbeda. Saya lahir di Madura, bapak saya Islam, kakek saya Islam. Kalau saya lahir di Meksiko, Pak, muka saya glowing.
Dan saya Katolik. Makanya kemudian Habib Ali Al-Jufri menulis sebuah kitab yang sangat simpel. Namanya Al-Insaniyah Qabla Tadayyun. Humanity Before Religiosity. Kenali dulu kemanusiaan sebelum kamu mengenal keimanan. Kalau kamu mengenal keimanan lebih dulu, lalu kemudian kamu lalai mengenal kemanusiaan, maka kamu akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil dan kamu akan selalu menghakimi orang lain. Kita akan sibuk menghitung dosa orang lain. Ketika orang berbeda dengan saya, kemudian saya menghakimi, kamu akan masuk neraka. Makanya kemudian kata Habib Ali Al-Jufri dikatakan, kenali dulu kemanusiaan, bahwa kita ini semua bersaudara dalam kemanusiaan. Kita ini hanya persoalan beda kelahiran. Sementara kelahiran itu juga bukan permintaan kita. Ini ditentukan oleh Allah kok. Nah, ini kemudian yang diulas tuntas oleh Habib Ali Al-Jufri, bahwa kita jangan pernah gelisah oleh keimanan orang lain dan perbedaan-perbedaan. Karena kata Allah di dalam Al-Quran bahwa perbedaan ini sunatullah. Saya buat kalian ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya apa? Lita'arofu. Saling mengenal, saling berinteraksi di antara semua perbedaan itu. Jadi kalau ada orang yang anti perbedaan, Pak, ini sebenarnya sudah menjadi Tuhan kerdil sudah. Kalau saya lahir di Bali, mungkin saya tidak akan bisa bahasa Indonesia dengan seperti ini. Saya akan menjadi orang Bali dan beragama Hindu. Nah, ini yang kemudian diulas tuntas oleh Habib Ali Al-Jufri. Makanya kemudian dalam beragama kita harus mengenal kemanusiaan. Kalau kemudian ada ajaran-ajaran yang mengatakan kamu tidak boleh bergaul akrab dengan orang Kristen, ini ada, Pak. Ini ajaran dari salah seorang ustadz yang berbasis Wahabi. Jangan berteman akrab dengan orang Kristen, karena nanti imanmu akan tergerus, kecuali kamu dalam hubungan dagang. Loh, ini menerjemahkan Al-Quran apa das kapital? Ini saya sering protes soal ini. Ini kan perbedaan. Orang-orang non-Islam, ini saya bercerita dalam konteks perspektif Islam. Orang-orang non-Islam itu akan melihat akhlak kita, Pak. Makanya saya katakan di dalam podcast saya, di banyak podcast saya di YouTube, saya katakan DNA-nya Islam ini bukan politik. Orang Islam ini selalu gagal dalam politik. Yang katanya pernah menguasai Eropa selama 7 abad itu, yang namanya khilafah di Andalus itu. Apa yang disisakan sekarang? Tidak ada. Mereka tidak pernah menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Ketika mereka berkuasa di Eropa, mereka membunuh 21 juta orang Eropa. Ketika orang Eropa ingin menyerbu ke Arab, ingin menaklukkan orang Arab dan mengkristenkan seluruh orang Arab, mereka juga membunuh jutaan orang Arab lewat pasukan salib, Templar, Sarleman. Orang-orang Islam juga membunuh orang Eropa mulai dari semenanjung Iberia sampai ke kota Toulouse di Prancis. Habis semua. Setelah itu apa? Kekaisaran, kekhilafan Islam tumbang di Granada. Orang-orang Islam dipaksa untuk dibaptis sambil menangis. Kata Heinrich Heine dalam Al-Mansur. Bukunya judulnya Al-Mansur. Dan ketika orang kekaisaran Ottoman menguasai Armenia, mereka membakar gereja, membunuh ratusan ribu orang Armenia dan dipaksa bersahadat. Sama aja, Pak. Kalau sudah agama itu diseret paksa ke dalam kepentingan-kepentingan politik, manusia akan menjadi binatang. Homo homini lupus, manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Nah, ini kemudian yang menjadi gambaran kepada kita bahwa lalu apa fungsi agama? Tujuan beragama itu apa lalu? Kita ini kok kita disuruh beragama ini apa? Kita lihat akar genealogi turunnya agama. Mulai dari Musa, Daud, Yesus, sampai kepada Muhammad. Semua agama diturunkan oleh Allah, oleh Tuhan, ketika manusia sudah lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian. Nah, jadi itu dia videonya ya teman-teman. Sudah kita dengar, sudah kita lihat apa yang disampaikan oleh Gus Islah Barawi ini. Dan kiranya ini menjadi satu edukasi bagi kita supaya kita ini tetap mencintai kedamaian. Jangan kita memanfaatkan agama, jangan kita menggunakan agama untuk berlaku keras terhadap yang lain. Itu yang dia sampaikan. Mari kita tetap cinta kedamaian. Kalau misalnya kita memiliki agama yang berbeda di negeri ini, marilah kita yakin dengan agama kita masing-masing tanpa harus berlaku keras atau melakukan
melakukan kekerasan terhadap agama lain. Apalagi itu kita suka mengkafir-kafirkan orang, misalnya kita menuduh orang masuk neraka, menuduh orang sesat. Jangan. Mari kita tetap mencintai kedamaian, karena kalau kita sudah merasa benar nanti, maka orang lain salah, itu yang membuat kegaduhan, karena kita selalu sentimen dengan kelompok-kelompok lain atau agama-agama lain misalnya, karena kita sudah merasa paling benar. Jadi juga Kiai Buya Syakur pernah sampaikan hal itu, bahwa mari jangan pernah merasa benar, karena kalau kita sudah merasa benar, kita yang paling benar dibanding orang lain, maka akan terjadi kegaduhan, bahkan kita suka merendahkan kelompok lain, agama lain, karena kita sudah merasa paling benar, paling suci. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita sebagai sahabat, saudara, setanah air, sebangsa, mari kita tetap menjaga toleransi kita antar umat beragama, supaya kita bisa selalu hidup damai. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.